United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom, haleluya. Kita kembali bersama-sama di dalam ibadah online GBI Cinere Bellevue. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Bapa, hari ini kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh naik jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap kami yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin, haleluya. Mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus baik, haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari,
dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Biar terpuji-pujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Dalam mulut kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dalam segala perkara, dalam setiap pergumulan kami, biarlah keluar puji-pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur. Ajar kami tetap meninggikan Engkau Tuhan. Ajar kami berserah. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Orabaya shandaralalalalalalabaya
Terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari puji namanya yang kudus. Mari sembah Dia. Tinggikan namanya. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima sembah kami. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memerintah atas segala
padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termegah, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan yang ditaburkan jadi rema bagi hidup kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baru saja kemarin kita merayakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang membawa kita senantiasa dalam pertobatan. Kehidupan tanpa pertobatan maka akan menjadi satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus terus bertobat? Sedangkan kan sejak kita lahir baru, kita sudah bertobat, terima Tuhan Yesus, kita dibaptis. Tapi kenapa perlu terus-menerus kita membawa pertobatan? Karena kita masih ada darah dan daging. Ya, di mana proses darah dan daging ini, daging kita yang lebih dominan, ya harus dikalahkan terus melalui kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, biar kita akan masuk mendapatkan tuntunan profetik lewat minggu yang terakhir di tahun 2021 ini, di Desember ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta urapan Roh Kudus yang memberikan pewahyuan, hikmat. Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur di minggu keempat di bulan Desember ini, Engkau menuntun kami, Engkau mengurapi kami. Engkau memberikan terus guidance secara spesifik. Tuhan, sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus,
Sehingga kami layak untuk menerima pesan-Mu Tuhan di akhir tahun ini. Di tanggal 26 Desember 2021, di minggu terakhir ini kami butuh lebih lagi Tuhan Yesus. Pegang tangan kami kuat-kuat Tuhan untuk memasuki tahun 2022 yang akan datang. Biarlah melalui pesan, melalui kebenaran firman-Mu ini Roh Kudus, Engkau membukakan setiap mata hati kami lebih lagi. Sehingga kami boleh dengan jelas dan diberikan hati yang taat melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, tanamkan dalam setiap hati kami firman-Mu itu berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang masak bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu yang ada di studio, bahkan juga semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera dari Kristus melalui Natal di tahun 2021 ini tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya hanya sedikit mereview kembali pesan yang dari kemarin. Matius 1 ayat 23 di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Nah, ini pesan yang disampaikan kepada Yusuf. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan apa yang menjadi kriteria, ya, ada 5. Saya sedikit mengingatkan kembali bagaimana Yusuf dan Maria mendapatkan perkenanan Tuhan, yaitu Immanuel, Tuhan menyertai dia. Yang pertama, Yusuf dan Maria adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti visi dan misi Tuhan. Mereka mengerti nubuat yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelum kelahiran daripada Yesus Kristus. Ya, dia tidak meremehkan nubuat itu, tapi dia mengerti, dia melangkap, dan dia melakukannya. Nah, di dalam Yesaya, seperti yang terkutip dalam Yesaya 7 ayat 14, yang disampaikan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jelas sekali. Dari Yesaya 7:14 ini menuju ke Matius 1:23, itu benang merahnya. Nah, kita akan melihat sebentar kepada Yesaya 66 ayat 1. Ini untuk the next, ya. Immanuel artinya kedatangan Kristus yang kedua. Ya, apa yang nanti kita akan bahas, kita akan dengar. Yang kedua dikatakan Yusuf dan Maria memiliki hati yang tulus. Saudara, orang yang suci hatinya, yang tulus, yang baru bisa melihat Tuhan. Kalau hati kita ini bulus, banyak trikinya, jangan mimpi ngelihat Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang murni, yang tulus hatinya, yang setuju katakan amin. Catat itu baik-baik. Jangan merasa bahwa kita pintar menggunakan akal kita, kita pakai triki-triki kita, apalagi hati kita penuh dengan iri hati, dengki, ya, penuh dengan kemunafikan, udahlah selesai. Gak mungkinlah orang ini mendapatkan perkenanan Tuhan kalau dia tidak bertobat. Jadi Yusuf Maria adalah orang yang mengerti visi dan misi dari Tuhan melalui Nabi Yesaya. Tapi yang kedua, dia memiliki hati yang tulus. Ketiga, dia peka mendengar suara Roh Kudus. Waktu itu Tuhan memakai malaikatnya untuk menyampaikan pesan itu. Dan dia peka untuk dengar dan dia lakukan. Dia nggak berontak, dia taat. Terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Itu peka, kemudian taat sepenuhnya yang keempat. Dia berani bayar harga, sekalipun ada harga yang besar. Kemungkinan dirajam loh. Karena dibilang kok hamil sebelum menikah. Dan yang kelima, tetap menjaga kekudusan. Karena sampai lahirnya Tuhan Yesus, mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Ini tidak mudah untuk menjaga kekudusan. Seperti Yusuf juga. Ya, disamperin istrinya Potifar. Yusuf ya anak dari Israel, Yakub ya tentunya, bukan Yusuf suaminya Maria.
Tapi namanya bukan secara kebetulan, Yusuf juga. Ya, dia menjaga kekudusan. Ya, kekudusan, tanpa kekudusan tidak mungkin seorang dapat melihat Tuhan. Ya, tadi hatinya murni, dia juga hidupnya kudus. Jadi mengerti visi misi, dia juga memiliki kepekaan, hati yang tulus, ketaatan untuk membayar harga, dan kekudusan. 5 hal ini yang menjadi kriteria Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Lalu kita akan melihat tuntunan profetik Yesaya 66 ayat 1. Demikian firman Tuhan, keselamatan sesudah hukuman. Jadi ada keselamatan sesudah hukuman. Kita berharap, kita berdoa setelah goncangan yang Tuhan izinkan terjadi di 2020, dari 2019 akhir malah ya, 2020, 2021 melalui COVID-19 yang begitu menggoncang seluruh dunia. Ya, itu semacam kayak punishment, sebetulnya belum dari Tuhan itu. Tapi Tuhan akan memberikan keselamatan sesudah itu. Tapi perhatikan ayat pertama. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah ayat 2, tanganku yang membuat semua ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Nah, sampai di sini dulu, 2 ayat dulu. Ya, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang kamu dirikan bagiku, dan tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Bapak Ibu, kita bisa klik, kalau Bapak Ibu lihat Yesaya 66 ayat 1, ada 2 bintang. Bintang yang kedua kita klik, maka akan muncul Kisah Rasul 7 ayat 49. Ya, di sini dikutip, ini benang merahnya di perjanjian barunya. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Ya, Kisah Rasul 7 ayat 49, ya, 50 dan 51. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah ayat 50, tanganku sendiri yang membuat semuanya ini. Hai orang-orang yang keras kepala dan orang yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kenapa sih sampai dikatakan langit, Tuhan sampai ngomong begitu? Karena ternyata sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat, ini ayat 46-nya, jelas sekali di sini dikatakan. Daud, ya, Kisah Rasul 7 ayat 46, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Tuhan Yakub. Daud telah mendapat kasih karunia dan ia memohon supaya ia diperkenankan. Jadi ide untuk membangun bait suci, ya, itu muncul dari Daud, dan Daud mendapatkan perkenanan itu. Jadi bukan dari Tuhan, tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Tuhan. Jadi Salomo. Tetapi ayat 48 ini penting, garis bawahi. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi apa? Yesaya ini. Ayat 49, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya, jadi Daud udah jelas punya ide. Kalau Bapak Ibu klik lagi dari Kisah Rasul 7 ayat 46, di belakangnya klik gitu, kelihatan sekali. Nanti ketemu lagi benang merahnya ke perjanjian lama di 2 Samuel 7 ayat 2. Ya, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Ya, ini ayat 1-nya. Kemudian ayat 2, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Tuhan diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tuh, Tuhan menyertai engkau, Immanuel. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah katakan kepada hambaku Daud, ayat 5, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kau diami, untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini.
Tetapi aku, Tuhan, selalu mengembara dalam kemah. Catat, kemah. Restoration Tabernacle of David itu bicara tentang kemah. Sebagai kediaman tubuh kita. Ya, ini kemah, Bait Roh Kudus. Ayat 7, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, ayat 8, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 9, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Ayat 11, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah, ayat 13, yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Siapa? Salomo. Ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi kepada anak yang kuasihi akan kutegur dan kuhajar. Tetapi kasih setiaku, ayat 15, tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu dan akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang perkataan ini, ayat 17. Dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Jadi kalau kita lihat dari sini sejarahnya, ini kan Tuhan Yesus pun lahir itu di kandang domba. Ingat, di kandang domba, bukan di hotel, bukan juga di istana. Itu menunjukkan kesederhanaan. Garis bawahi kesederhanaan. Ya, sederhana. Tuhan maha kaya loh, punya semua-muanya. Emas perak kepunyaanku. Nanti dalam konteks berikutnya juga di dalam apa yang namanya Yerusalem baru, itu jalannya juga bukan dari aspal tapi dari emas. Bayangkan ya, bayangkan Tuhan ya tidak lahir di istana, Tuhan lahir di kandang domba. Itu untuk menunjukkan dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ini yang seringkali disalah artikan, tanda kutip, kita mau jadi orang yang konglomerat, yang kaya, mau menikmati. Ya, boleh saja saudara diberkati, tapi saudara harus memiliki, garis bawahi, kesederhanaan. Kenapa? Ini pesan profetik untuk 2022. Ya, saudara bisa lihat, begitu dibangun bait suci Salomo, apa yang terjadi? Salomo lihat kemuliaan Tuhan. Next berikutnya apa? Punya bini 1000. Next berikutnya apa? Salomo menyembah berhala. Hati-hati dengan buatan tangan manusia. Seringkali kita bikin gereja-gereja besar, ya, menjadi monumen-monumen. Maaf, itu seperti bait suci Salomo sebetulnya. Dan ini dikerjakan oleh begitu banyaknya gereja-gereja hamba-hamba Tuhan besar dari Amerika, dari Eropa, yang sekarang kosong. Kejadian COVID-19 ini, semua gereja kosong semua sudah. Yang besar-besar juga. Ya, malah sekarang sudah pakai studio yang kecil, ya, di jalan-jalan. Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Ya, bukan bicara tentang kemewahan.
garis bawahi, bukan bicara tentang kemewahan, tapi kesederhanaan. Itu maksudnya Tuhan. Jadi kita harus ngerti ini. Kenapa Tuhan sampai ngomong begitu? Ya, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kaki. Rumah apa yang kamu mau dirikan bagiku? Dan tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Kamu pikir saya dogi kamu? Maaf ya, itu yang guyonannya saya. Ya, gak bisa Tuhan dikandangin. Wah, tapi Daud karena memang dia merasa, saya tinggal di istana loh. Masa Tuhan tinggal di tenda? Itu ya hatinya Daud yang Tuhan lihat sampai akhirnya, ya oke deh, kamu bikin itu, anak kamu ya. Tapi lihat gak? Setelah itu apa? Penyembahan berhala. Dihancurin Babel. Dibangun lagi. Dihancurin lagi sama Jenderal Titus. Dan akan dibangun untuk ketiga kalinya. Sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi bait suci itu yang ketiga akan dibangun. Tapi siapa yang duduk? Apa Tuhan Yesus di situ? Tidak. Antikris, saudara. Antikris. Ya, iblis itu senangnya maunya mewah, sombong, bangga, tidak sederhana. Kalau ada hamba Tuhan, wah, gua hamba Tuhan besar. Ya, gua punya semuanya. Itu bukan hamba Tuhan, itu hamba iblis. Nggak ada hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan tuh semuanya kecil. Tuhan yang besar. Catat itu. Itu pesan profetik 2022. Ya, kesederhanaan versus kemewahan. Apa sih? Ya. Kita kadang-kadang hidup udah lebih dari selebriti. Kita anak-anak Tuhan harus mencerminkan kehidupan daripada Kristus. Itu Immanuel artinya, Tuhan beserta kita. Ayat yang ketiga, orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri. Dan jiwanya mengendaki dewa kekejijikan mereka. Demikianlah ayat 4. Aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan semenang-menang. Dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan? Pujian penyembahan? Yes. Oke. Baik, gak salah. Doa, baik. Itu hubungan kita. Kita bicara sama Tuhan. Itu yang terutama. Tapi setelah itu apa? Apa kita terus bermewah-mewah? Terus kita hanya menikmati semua yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih, dia muter semua. Dia samperin semua. Ya. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Itu dua pengertian. Kesatu memang Tuhan selama hidupnya mengembara. Apa Tuhan Yesus punya rumah? Kalau dia mau bikin istana bisa nggak? Sangat bisa. Tapi apakah dia pernah buat istana? Tidak. Saudara catat baik-baik. Nah, saya mengimbau juga. Gereja sudah harus berubah paradigmanya. Ya, khususnya hamba-hamba Tuhan. Tidak ada lagi. Ya, katanya Tuhan Yesus sudah mau datang. Percaya Tuhan Yesus sudah mau datang. Berarti akan ada cawan murka Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi nanti cawan murka yang terakhir yang ke-7? Semua hancur ini buatan tangan manusia. Karena akan ada hujan. Ini saya lagi sampaikan ini hujan nih. Ya, hujan. Hujannya bukan hujan rintik begini. Hujan es yang segede-gede gini enggak. Hujan es sebalok-balok gitu. 100 pon, 50 kilo. Itu dibombardir, hancur semua bangunan. Semua hancur. Termasuk bait sucinya pun akan hancur itu nanti. Ya, jadi nggak ada urusan sama buatan tangan manusia. Ini dia, pikirkan perkara yang di atas. Kita ngomong gampang pikirkan perkara di atas. Apa yang perkara di atas? Kita kadang-kadang mau bangun. Ya kan ini buat jemaat. Jemaatnya aja keleleran. Rumah pada ngontrak. Ya, masih sono sini. Kita bangun gereja segede-gede gajah, mewah.
Terus siapa yang mau tinggal? Roh Kudus mau tinggal di dalam gereja. Sama ini pikirannya kayak Salomo buat itu. Yang Daud punya ide. Cuman karena Tuhan melihat hatinya Daud saja. Saudara, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, Tuhan udah mau datang. Kalau kita percaya Tuhan udah mau datang, seharusnya yang kita kejar adalah bangun bait sucinya Tuhan ini. Yaitu gereja Tuhan. Bukan bangunannya, tapi manusianya. Harus terjadi pemulihan manusia seutuhnya. Itu pesan profetiknya 2022. Roh, jiwa, dan tubuhnya. Terus sinergi, unity the body of Christ, kesatuan, dibangun berdasarkan kasih persaudaraan, ikatan damai sejahtera Kristus. Ya, kalau ada berkat ya dipakai bukan buat mewah-mewah. Terus masing-masing ngadu bangunan sebesar-besarnya. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Bertobat. Kita harus punya paradigma yang baru. Apa itu paradigma yang baru? Kita menduduki 7 gunung. Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Itu paradigma yang baru. Yesaya lagi. Ya, karena Nabi Yesaya sudah mendapatkan ini. Ya, Yesaya 60 bangkit menjadi teranglah. Ya, makanya ditutup dengan Yesaya 66. Kita lanjutkan lagi. Memang agak sedikit lama, tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun kita. Demikianlah aku lebih menyukai perlakuan mereka sewenang-wenang. Ayat 4. Kemudian ayat 5. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu dan mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku. Telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang akan mendapat malu. Diejek. Gak apa-apa diejek. Nanti orang yang suka ngejek, yang suka merendahkan, meng-underestimatekan seorang, nanti dia yang dapat malu. Ayat 6, dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ini juga bicara tentang munculnya bangsa Israel setelah hilang, ya, dan mereka merdeka tahun 1948. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan ayat 8, suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Tuhanmu. Ayat 10, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Ayat 11, supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Ayat 12, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dahsyat, haleluya. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Ini bicara transformasi. Akan terjadi satu transformasi. Saudara, dahsyat. Ayat 13, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikian aku Tuhan ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Nah, kiblat kita harus ke Yerusalem. Back to Jerusalem, karena Kristus akan segera datang. Ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, and back to Jerusalem. Close the door. Sudah selesai. Siap-siap jadi 5 darah bijak. Kalau enggak 5 darah bodoh, pintu ditutup, Tuhan gak kenal. Kamu nyala sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan itu apa? Akarnya cinta akan uang. Bertobat. Kita bertobat dari cinta akan uang. Jadi kalau Tuhan berkati kita, jangan numpuk harta itu. Ini Tuhan ingatkan lagi Yakobus 5, peringatan pada orang-orang kaya. Mayday itu keluarnya dari Yakobus 5. Bulan Mei. Nanti ini Tuhan akan putar balik semua. Di 2022 ini akan terjadi satu transformasi. Ya, seperti yang Tuhan sudah janjikan.
Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang. Ayat 14. Kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Ya, ayat 15, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Baptisan api bersama-sama. Ya, ayat 16, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, firman-Nya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Jadi hati-hati nih. Ya, di samping transformasi, the judgment, ya, kursi penghukuman, pengadilan ini udah mulai turun. Kita bertobat aja, Bapak Ibu, bertobat. Jangan berpikir duniawi. Kalau Tuhan berkati kita, ada tujuan Tuhan untuk transformasi, untuk penuaian jiwa, pemulihan segala sesuatu. Bukan untuk memperkaya diri kita. Kita bermewah-mewah, kita lupa sama visi Tuhan, selesai. Ayat 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman dewa-dewa. Perhatikan di sini, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengahnya, taman dewa-dewa. Ini penyembahan berhala. Maaf, yang memakan daging babi. Makanya saya kenapa nggak doyan daging babi? Ya karena Tuhan udah ngomong di sini, ini untuk next loh. Saudara, ini bisa terjadi perdebatan, tapi sudahlah. Yang mau makan, makanannya terus tuh daging babi. Dan binatang-binatang jijik serta tikus. Ya, ini sampai disebut nih tikus. Sebab mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, kepada Mesek dan Ros, kepada Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat ke atas gunungku yang kudus ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Ayat 22, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikian firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Perhatikan ayat 22, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan. Ini pesan profetik untuk next loh. Walaupun ini konteksnya perjanjian lama, Nabi Yesaya. Dia udah bicara tentang kerajaan 1000 tahun, tentang Yerusalem baru. Bulan, ayat 23, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati. Ini bicara neraka. Dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa dalam konteks nubuatan Nabi Yesaya, baik itu dari mulai Yesaya tadi 2, Yesaya 7 tentang Immanuel, kemudian yang berikut-berikutnya Yesaya 60 tentang kebangkitan gereja di akhir zaman, sampai kepada Yesaya 66. Ini nubuatan yang harus kita juga perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau melakukannya berdasarkan tuntunan Tuhan melalui nabinya, yaitu Yesaya 756 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan yang pertama. Dia sudah menubuatkan. Ya, sekali lagi Yusuf, Maria bisa menangkap itu dan melakukannya karena memiliki hati yang taat juga, hati yang tulus, hati yang murni, mau bayar harga dan menjaga kekudusan. Nah, kita pun kedemikian nanti untuk masuki tahun 2022. Ya, saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan bagi gerejanya.
Asal kita mau bertobat sungguh-sungguh. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Hidup sederhana. Kalaupun Tuhan berkati berlimpah-limpah, Tuhan punya rencana besar. Pakai menjadi saluran berkat untuk membawa transformasi, membawa pertobatan, untuk mempersiapkan kedatangan Raja Kemuliaan. Maranatha, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pesan profetikmu di akhir tahun ini untuk masuk ke tahun 2022. Roh Kudus ambil alih semuanya. Roh Kudus mengurapi semua anak-anak-Mu. Sehingga di sisa waktu 1 minggu terakhir ini kami banyak duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk mendapatkan tuntunan-Mu secara lebih detail. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat di tahun 2022 yang akan datang. Terima kasih Bapa, genapi, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Urapi kami, sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami. Basuh dengan darah-Mu Tuhan. Beri kepekaan dan ketaatan pada kami. Tuhan memberkati semua kami. Kami hidup boleh dengan kesederhanaan. Dan bukan untuk tujuan bermewah-mewah. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan memberkati kami, pakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, biar kita boleh kembali pada keluarga kita masing-masing dan menerima berkat daripada Bapa. Terimalah berkat daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di ona-ona yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amin.